Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Amalia dengan NIM 11210940000065 kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai UAS Data Mining metode kecerdasan buatan. Yang pertama dilakukan adalah Exploratory Data Analysis atau EDA. Nah, di sini kita diminta untuk mencari top 10 unigram. Unigram adalah unit analisis yang terdiri dari satu kata dalam dokumen, dan unigram dapat digunakan untuk menghitung frekuensi kata dalam dokumen atau untuk mengelompokkan kata-kata. Setelah dilakukan analisis, di sini terdapat top 10 unigrams dalam respon positif yang berada pada dokumen. Dan ini adalah top 10 unigrams dengan respon negatif yang berada pada dokumen. Dan ini merupakan frekuensi katanya. Selanjutnya juga ditampilkan hasil analisis menggunakan diagram batang dan word cloud. Ini merupakan diagram batang dan word cloud unigrams dalam respon yang positif, dan ini adalah diagram batang dan word cloud dalam respon yang negatif. Selanjutnya adalah bigram. Bigram adalah unit analisis teks yang terdiri dari dua kata. Bigram dapat digunakan untuk menghitung frekuensi kata-kata yang berdekatan dalam teks atau untuk mengelompokkan kata-kata berdasarkan hubungan maknanya. Ini adalah top 10 bigrams karena menggunakan dua kata, maka di sini terdapat dua kata dan ini merupakan frekuensinya dan berada dalam respon yang positif dalam dokumen. Dan ini adalah top 10 bigrams dan ini frekuensinya yang berada dalam respon negatif dalam dokumen. Selanjutnya juga ditampilkan hasil analisis menggunakan diagram batang dan word cloud. Ini adalah bigrams dengan respon yang positif dan ini adalah bigrams dengan respon yang negatif. Yang ketiga ada trigram yang dapat menangkap hubungan makna antara tiga kata yang berdekatan. Ini ada hasil atau output top 10 trigrams karena menggunakan tiga kata, maka di sini terdapat tiga kata dan ini adalah frekuensinya dan berada dalam respon positif dalam dokumen. Dan ini adalah top 10 trigrams dengan respon yang negatif. Ini juga visualisasi trigram menggunakan diagram batang dan word cloud pada respon yang positif dan ini pada respon yang negatif. Selanjutnya adalah pre-processing. Di sini terdapat kode data preparing and processing, path data negatif, path data positif. Kode ini memiliki dua fungsi utama. Fungsi data preparing and processing adalah untuk membaca dua file JSON, satu untuk data negatif dan satu untuk data positif. File-file JSON ini berisi teks dan label sentimen. Lalu ada fungsi cleaning text, yaitu untuk membersihkan teks dari noise seperti tanda baca dan simbol. Fungsi ini juga menghitung sentimen teks. Selanjutnya ada cleaning text data sentimen sama dengan true. Fungsi ini bekerja dengan cara membuka file daftar kata slang, membuat stop words, lematizer, dan tokenizer atau melakukan tokenisasi, mengecilkan semua huruf, lalu menghapus slang words dari teks menggunakan dictionary yang berisi kata slang dan artinya. Lalu selanjutnya ada def matrix term frac data m, n, o, p berfungsi. Data merupakan kumpulan data teks yang akan digunakan untuk membuat matriks frekuensi kata. M nilai maksimum untuk menghilangkan kata-kata yang frekuensi kemunculannya sangat tinggi. N nilai minimum untuk menghilangkan kata-kata yang frekuensi kemunculannya sangat rendah. O nilai ini menentukan panjang n-gram terkecil yang akan dipertimbangkan dalam matriks frekuensi kata. Dan P nilai ini menentukan panjang n-gram terbesar yang akan dipertimbangkan dalam matriks frekuensi kata. Dalam fungsi ini juga digunakan TF-IDF untuk menghilangkan kata-kata tertentu dengan menggunakan max-df dan min-df-nya. Selanjutnya ada fungsi plot word cloud. Dapat digunakan untuk membuat word cloud dari data teks. Word cloud yang dihasilkan akan menampilkan kata-kata yang paling sering muncul dalam data teks. Fungsi ini mempermudah kita untuk melihat topik dari data teks yang kita miliki selain melihat dari frekuensinya. Lalu ada vektorisasi. Penjelasan TF-IDF. TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency adalah sebuah metode dalam pengolahan text information retrieval untuk mengevaluasi seberapa penting suatu kata dalam suatu dokumen atau korpus. Tujuan utama dari TF-IDF adalah untuk memberikan bobot pada kata-kata yang memiliki nilai informatif tinggi dalam suatu dokumen, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengekstrak informasi yang relevan. Term frequency atau TF frekuensi kata.
Ini mengukur seberapa sering suatu kata muncul dalam sebuah dokumen. Rumusnya adalah TF sama dengan banyaknya kata muncul dalam dokumen dibagi dengan total banyak huruf yang muncul dari seluruh dokumen. Nilai TF yang tinggi menunjukkan bahwa suatu kata muncul sering dalam dokumen tersebut. IDF atau Inverse Document Frequency adalah frekuensi dokumen terbalik, yaitu mengukur seberapa jarang suatu kata muncul di seluruh korpus dokumen. Semakin jarang kata tersebut muncul, semakin tinggi nilai IDF-nya, menunjukkan bahwa kata tersebut memiliki bobot yang lebih tinggi dalam menentukan kepentingannya. Rumusnya IDF sama dengan jumlah total dokumen dalam korpus dibagi dengan jumlah dokumen yang mengandung kata. Lalu nilai TF dan IDF digunakan bersama-sama untuk menghitung TF IDF untuk setiap kata dalam setiap dokumen. Rumus TF IDF sama dengan TF dikali DF. Nilai TF IDF yang tinggi menunjukkan bahwa kata tersebut memiliki tingkat kepentingan yang tinggi dalam konteks dokumen tersebut dan seringkali digunakan untuk menentukan kata-kata kunci atau fitur penting dalam analisis teks. Jika sebuah kata memiliki frekuensi yang tinggi dalam sebuah dokumen, TF-nya tinggi, tetapi muncul dalam banyak dokumen, IDF rendah, maka nilai TF IDF yang akan tinggi, menunjukkan bahwa kata tersebut penting dalam dokumen tersebut, namun tidak unik dalam konteks seluruh korpus. Sebaliknya, jika kata tersebut jarang muncul dalam dokumen, namun memiliki IDF tinggi, TF IDF juga akan tinggi, menunjukkan keunikannya dalam korpus. Selanjutnya ada modul skitlearn menyediakan fungsi TF-IDF Factorizer untuk memudahkan vektorisasi menggunakan pendekatan TF-IDF. Dengan metode ini, dokumen teks diubah menjadi vektor berdasarkan nilai term frekuensi inverse dokumen, frekuensi TF-IDF setiap kata. Hasilnya adalah representasi numerik dari dokumen yang menunjukkan seberapa pentingnya suatu kata dalam dokumen dan keseluruhan koleksi dokumen. Selanjutnya dalam modul skillern atau fungsi TF-IDF factorizer max sama dengan 1 dengan min sama dengan 1, kita harus mengatur beberapa parameternya yaitu min DF dan max DF. Max DF digunakan untuk menghilangkan kata yang muncul terlalu sering atau bisa dibilang corpus pop words. Sebagai contoh, max DF-nya sama dengan 0,5 artinya menyingkirkan kata yang muncul lebih dari 50% dari dokumen yang ada. Max DF sama dengan 5 artinya menyingkirkan kata yang muncul lebih dari 5 dokumen yang ada. Selanjutnya ada min DF digunakan untuk menghilangkan kata yang muncul terlalu sedikit. Sebagai contoh, min DF sama dengan 0,01 artinya menyingkirkan kata yang muncul kurang dari 1% dari dokumen. Min DF sama dengan 2 artinya menyingkirkan kata yang muncul lebih sedikit dari 2 dokumen yang ada. Selanjutnya adalah modeling. SVM pada binary classification. Support Vector Machine atau SVM adalah salah satu metode dalam machine learning yang digunakan masalah klasifikasi dan regresi. Metode SVM mengkelaskan data baru, mengelompokkan data-data dengan memisahkannya berdasarkan hyperplane dengan ruang n dimensi atau n jumlah fitur yang secara jelas mengklasifikasikan titik data. Tujuan utama dari SVM adalah menemukan hyperplane atau bidang pemisah optimal yang berupaya menciptakan model klasifikasi yang baik dalam memisahkan data ke dalam kelas positif dan negatif. Yang pertama ada hyperplane. Dalam memisahkan kelas dalam ruang n dimensi ada kemungkinan terdapat beberapa garis atau batas keputusan untuk menemukan batas keputusan yang terbaik yang membantu mengklasifikasikan titik data. Dimensi hyperplane bergantung pada fitur yang ada pada dataset, yang artinya jika terdapat 2 fitur, maka hyperplane akan berbentuk garis lurus, dan jika terdapat 3 fitur, maka hyperplane akan menjadi bidang 2 dimensi. Selanjutnya adalah support vector, adalah titik data atau vektor yang paling dekat dengan hyperplane dan yang mempengaruhi posisi hyperplane. Karena vektor ini mendukung hyperplane, maka disebut support vector. Lalu ada margin, adalah jarak antara support vector dari masing-masing kelas di sekitar hyperplane. SVM berusaha untuk menemukan hyperplane dengan margin maksimum. Contoh pada gambar bagian kanan memiliki margin yang lebih besar dan akan menghasilkan performa yang lebih baik. Sedangkan yang bagian kiri ini marginnya lebih kecil.
Algoritma SVM bekerja dengan cara memetakan data ke ruang fitur berdimensi tinggi sehingga titik-titik data dapat dikategorikan bahkan ketika data tersebut tidak dapat dipisahkan secara linier. Nah, contoh, perhatikan gambar berikut terdapat titik-titik data yang terpisah dalam dua kategori, yakni bulatan hitam dengan bulatan putih. Nah, kedua kategori tersebut kemudian dipisahkan dengan kurva. Ini yang merah, setelah dilakukan transformasi, batas antara kedua kategori dapat ditentukan oleh hyperplane. Nah, ini adalah hyperplane, adalah garis dengan margin terbesar untuk kedua grup. Fungsi matematis yang digunakan pada proses transformasi algoritma SVM dikenal dengan istilah fungsi kernel atau kernel function. Fungsi kernel digunakan untuk mengklasifikasikan data nonlinear. Caranya adalah dengan mengubah data nonlinear menjadi data linear dan kemudian membentuk hyperplane. Fitur engineering dengan pendekatan multi-word expression atau MWE. Pendekatan MWE dalam fitur engineering bertujuan untuk mengambil keuntungan dari informasi tambahan yang dapat dihasilkan dari memperlakukan gabungan kata sebagai satu kesatuan, memperkuat representasi model terhadap konteks dan hubungan antar kata. Selain itu, dapat membantu mengatasi masalah keterbatasan representasi kata individual, terutama dalam konteks di mana makna sebenarnya tergantung pada bagaimana kata-kata tersebut digabungkan. MWE merujuk pada kombinasi kata dengan makna khusus ketika digabung. Pendekatan MWE digunakan dalam fungsi handling negation untuk mengidentifikasi dan menangani negasi dalam teks. Daftar kata identifier untuk negasi diidentifikasi dan diperlakukan secara khusus mengubah kata-kata di sekitarnya untuk mendapatkan konteks yang benar. Selanjutnya adalah vektorisasi dengan TF-IDF. TF-IDF, Term Frequency Inverse Document Frequency, adalah metode yang digunakan untuk mengubah dokumen teks menjadi representasi vektor dengan memperhitungkan bobot TF-IDF setiap kata. Dengan menggunakan TF-IDF Vectorizer, setiap kata dalam dokumen diberi skor berdasarkan seberapa sering kata tersebut muncul dalam dokumen TF dan seberapa unik kata tersebut di seluruh koleksi dokumen IDF. Parameter min DF sama dengan max DF digunakan untuk mengontrol term mana yang akan disertakan dalam representasi vektor. Parameter ini membantu dalam menghilangkan kata-kata yang terlalu umum atau terlalu langka. Ini adalah modeling hasil TF-IDF. Term matrix hasil TF-IDF-nya adalah ini. Matriks TF-IDF menunjukkan representasi numerik dari dokumen dalam dataset. Setiap baris mewakili dokumen atau sampel teks, dan setiap kolom mencerminkan kata unik dalam data teks. Nilai numerik mencerminkan skor TF-IDF untuk setiap kata dalam setiap dokumen. Jumlah kata yang banyak dalam dataset membuat sulit menampilkan semua skor TF-IDF untuk setiap kata. Hal ini dipertimbangkan karena kompleksitas dan keragaman dalam teks yang diolah. Cross-validation digunakan untuk mengevaluasi kinerja model dengan membagi data menjadi beberapa fold, memungkinkan penggunaan setiap fold sebagai data uji secara bergantian. Hasil dari cross-validation dapat diukur menggunakan metrik kinerja seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score yang memberikan gambaran tentang seberapa baik model berkinerja pada dataset yang berbeda. Visualisasi konsistensi model dapat ditunjukkan dengan box plot yang menggambarkan distribusi metrik kinerja pada setiap fold. Box plot membantu mengidentifikasi variasi dan konsistensi kinerja model, membantu pemahaman yang lebih baik tentang seberapa stabil model dalam berbagai kondisi data. Ini adalah box plot. Terlihat akurasi, presisi, sensitivitas, serta recall rata-rata memiliki akurasi berkisar 75-90%, yang menandakan data sudah memiliki akurasi yang baik. Metrik evaluasi dan interpretasi performa model. Matriks evaluasi umum meliputi akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Akurasi mengukur proporsi prediksi benar dari semua prediksi. Presisi mengukur proporsi positif yang benar dari semua instance yang diprediksi positif. Recall mengukur proporsi positif yang benar dari semua instance yang seharusnya positif.
F1 score memberikan keseimbangan antara presisi dan recall. Interpretasi performa model dapat dilakukan dengan melihat seberapa baik model dapat mengklasifikasikan instan positif dan negatif. Selanjutnya ada matriks evaluasi dan interpretasi performa model. Ini adalah model performance on test data. Precision mengukur akurasi model dalam memprediksi kelas positif. Precision untuk kedua kelas negatif dan positif adalah 1,00, menunjukkan bahwa semua prediksi yang dibuat oleh model untuk setiap kelas adalah benar. Lalu ada recall, yaitu mengukur sejauh mana model dapat mendeteksi semua instance kelas positif. Recall untuk kedua kelas negatif dan positif adalah 1,00, menunjukkan bahwa model dapat mendeteksi semua instance kelas positif. F1 score rata-rata harmonik dari precision dan recall. F1 score untuk kedua kelas negatif dan positif adalah 1,00, menunjukkan keseimbangan yang sangat baik antara precision dan recall. Support menunjukkan jumlah instance dalam setiap kelas pada data uji. Akurasi rasio prediksi yang benar terhadap total jumlah instance. Akurasi adalah 1,00 atau 100%. Menunjukkan bahwa model mengklasifikasikan semua instance dengan benar. Makro dan weighted average. Makro average adalah rata-rata dari metrik kelas untuk setiap kelas secara terpisah. Weighted average adalah rata-rata yang diberi bobot berdasarkan jumlah instance dalam setiap kelas. Ini adalah best model configuration. Dilihat hasil dari cross-validation tersebut dihasilkan oleh hyperparameter dengan CLF C sama dengan 100 dan CLF gamma sama dengan 0,01 dengan max DF sama dengan 0,9 dan min DF sama dengan 0,005. Ilustrasi proses model implementation menggunakan API dari model yang terbentuk. Yang pertama adalah run kode apps.py di Python, lalu buka browser, kemudian ketik http 127.0.0.1.28.000 di pencarian. Jika sudah terbuka, maka klik authorize, kemudian masukkan key API yang ada pada folder .env ke dalam kolom value. Setelah itu, klik post berwarna hijau, kemudian isi user API string dan end user string dengan nama, dan isi request ID dengan ABCTS atau bisa bebas, kemudian isi teks dengan kalimat yang ingin dicari label sentimennya. Setelah itu klik execute dan akan terlihat hasil analisis sentimennya. Contoh kalimatnya, setiap cobaan akan ada jalannya. Bismillah, aku pasti bisa. Hasilnya adalah positif. Dengan skor negatif mencapai 0,00001524 dan skor confidence-nya yaitu 100, yaitu tingkat kepercayaan atau keyakinan dari model terhadap prediksinya. Kelebihan presisi, recall, dan F1 score tinggi. Model berhasil mencapai tingkat presisi, recall, dan F1 score yang optimal untuk kedua kelas positif dan negatif pada pengujian data. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu secara efisien mengklasifikasikan tweet ke dalam sentimen positif dan negatif. Akurasi sempurna dengan mencapai akurasi 100% pada pengujian data, model menunjukkan kemampuannya dalam membuat prediksi yang tepat untuk semua instance, dan hal ini menjadi indikator yang kuat terhadap keefektifan model. Konsistensi antar kelas. Pertimbangan kedua kelas baik positif maupun negatif menunjukkan metrik kinerja yang identik dan optimal. Ini mengindikasikan bahwa model seimbang dan tidak memihak terhadap kelas tertentu. Kekurangannya, kemungkinan overfitting. Keberhasilan model dalam mencapai skor sempurna pada pengujian data menimbulkan kekhawatiran terkait potensi overfitting terhadap data latihan. Evaluasi lanjutan diperlakukan untuk menilai kemampuan generalisasi model pada data baru dan belum terlihat sehingga kinerjanya tetap optimal di dunia nyata. Evaluasi pada kelas tidak seimbang jika dataset tidak seimbang dengan jumlah instan yang signifikan, lebih tinggi di satu kelas dibandingkan dengan kelas lainnya. Perlu dipertimbangkan penggunaan metrik evaluasi tambahan seperti kurva-kurva presisi recall atau ROC, AUC. Hal ini bertujuan memberikan penilaian yang lebih komprehensif terhadap performa model. Ketergantungan pada kualitas data latih, keberhasilan model yang sangat bergantung pada kualitas dan
efektivitas data latih. Jika data latih tidak mencerminkan keragaman sentimen dalam dunia nyata, model memungkinkan mengalami kesulitan dalam menangani variasi yang belum terlihat. Penilaian keseluruhan, model SEM menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam tugas analisis sentimen berdasarkan data pengujian yang diberikan. Meskipun demikian, diperlukan investigasi lebih lanjut, terutama terkait dengan generasi model ke data baru dan potensi overfitting guna memastikan kehandalan model dalam situasi praktis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.